Suku Naga adalah kelompok etnis yang berasal dari kawasan timur Laut India, khususnya di negara bagian Nagaland, serta wilayah-wilayah sekitarnya di Myanmar. Mereka dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarah yang unik. Suku Naga mayoritas berada di Nagaland, sebuah negara bagian di timur Laut India. Nagaland berbatasan dengan Assam di barat, Manipur di selatan, dan Arunachal Pradesh di timur. Wilayah ini juga berbatasan dengan Myanmar di timur laut. Selain Nagaland, suku Naga juga ditemukan di bagian timur Myanmar, khususnya di negara bagian Sagaing dan Kachin. Suku Naga berbicara berbagai bahasa Naga, yang termasuk dalam keluarga bahasa Tibeto-Burman. Setiap subsuku memiliki dialek atau bahasa mereka sendiri, meskipun bahasa Inggris juga digunakan secara luas sebagai bahasa pengantar pendidikan dan administrasi. Suku Naga memiliki budaya yang sangat kaya, dengan berbagai tradisi, tarian, musik, dan upacara. Mereka dikenal dengan festival-festival yang meriah seperti Hornbill Festival, yang diadakan setiap Desember untuk merayakan budaya Naga dan mempromosikan pariwisata. Kebanyakan suku Naga memiliki sistem kekerabatan yang berbasis pada desa, dengan struktur sosial yang dikelola oleh kepala desa dan sistem adat yang kuat. Setiap desa umumnya memiliki dewan adat yang terdiri dari para tetua untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan urusan komunitas. Di beberapa komunitas, kepala desa dan pemimpin adat memainkan peran penting dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Struktur ini seringkali bersifat egaliter, dengan peran penting dipegang oleh tokoh-tokoh komunitas yang dihormati. Sebagian besar suku Naga terlibat dalam pertanian subsisten, dengan teknik bercocok tanam yang melibatkan sistem ladang bergilir. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kentang, dan sayuran. Suku Naga juga terkenal dengan kerajinan tangan, termasuk tenunan, ukiran kayu, dan pembuatan perhiasan. Produk-produk ini sering digunakan dalam upacara adat atau diperdagangkan. Pakaian tradisional Naga bervariasi antar subsuku, tetapi umumnya mencakup kain yang dijahit dengan pola dan desain khas. Wanita biasanya mengenakan rok panjang dan atasan, sementara pria sering memakai sarung dan baju kurung. Kesenian Naga mencakup kerajinan tangan yang rumit, seperti topi bulu, perhiasan, dan ukiran kayu. Mereka juga dikenal dengan seni tubuh seperti tato, yang seringkali memiliki makna budaya dan simbolis. Sebelum kedatangan agama Kristen, banyak suku Naga mempraktikkan animisme dan kepercayaan tradisional. Mereka percaya pada kekuatan roh alam dan leluhur, serta sering melakukan upacara dan ritual untuk menghormati roh-roh tersebut. Saat ini, sebagian besar orang Naga memeluk agama Kristen, terutama setelah pengaruh misi Kristen di wilayah tersebut pada abad ke-19 dan ke-20. Gereja memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas Naga. Nagaland, seperti banyak wilayah di timur Laut India, menghadapi tantangan dalam hal pembangunan dan modernisasi. Isu-isu seperti infrastruktur yang kurang berkembang dan akses terbatas ke layanan dasar sering menjadi perhatian. Suku Naga juga mengalami konflik politik dan gerakan separatis terkait dengan aspirasi untuk otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Beberapa kelompok politik dan gerilyawan di Nagaland telah lama memperjuangkan hak-hak politik dan budaya mereka. Dengan globalisasi, suku Naga mulai mengadopsi aspek-aspek modern, termasuk teknologi dan gaya hidup urban. Namun, mereka masih berusaha menjaga tradisi dan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Suku Naga mulai menarik perhatian pariwisata internasional, terutama melalui festival dan budaya mereka yang unik. Hornbill Festival adalah salah satu acara utama yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Wanita dan pernikahan dalam budaya suku Naga di India memiliki ciri khas yang unik dan mencerminkan kekayaan budaya serta struktur sosial mereka. Wanita Naga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi komunitas. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas seperti pertanian, pembuatan kerajinan tangan, dan pengelolaan rumah tangga. Wanita sering bertanggung jawab untuk bercocok tanam, memelihara anak-anak, dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, wanita Naga telah semakin mendapatkan akses ke pendidikan dan pekerjaan. Meskipun masih banyak yang terlibat dalam pekerjaan tradisional, ada juga wanita yang berhasil berkarir di berbagai bidang profesional, baik di dalam maupun di luar Nagaland. Wanita Naga memiliki hak yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beberapa masyarakat tradisional lainnya, terutama dalam hal kepemilikan tanah dan pengambilan keputusan di komunitas. Beberapa suku Naga mengikuti sistem matrilineal,
di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui ibu. Pernikahan di kalangan suku Naga umumnya dimulai dengan proses lamaran yang melibatkan pertemuan antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Biasanya, keluarga pria akan mengunjungi rumah keluarga wanita untuk memohon izin dan menyepakati syarat-syarat pernikahan. Mahar atau mas kawin mungkin dibahas pada tahap ini. Upacara pernikahan suku Naga melibatkan serangkaian ritual dan tradisi yang bervariasi antar subsuku. Upacara ini biasanya diadakan di rumah mempelai wanita atau di tempat yang telah ditentukan. Ritual-ritual tersebut seringkali melibatkan pengorbanan hewan, doa, tarian adat, dan perayaan dengan keluarga serta anggota komunitas. Pakaian tradisional dalam pernikahan Naga termasuk kain tenun yang kaya warna dan ornamen yang dihias dengan pola tradisional. Wanita mempelai biasanya mengenakan pakaian adat yang indah, seringkali dengan aksesoris seperti kalung dan gelang yang terbuat dari bahan alami atau perhiasan tradisional. Beberapa subsuku Naga mengikuti sistem matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu. Ini mempengaruhi struktur keluarga dan hak waris, dengan wanita memiliki peran yang signifikan dalam keputusan keluarga dan pemilikan tanah. Setelah menikah, wanita Naga pindah ke rumah suami dan menjadi bagian dari keluarga suami. Mereka seringkali terlibat dalam mengelola rumah tangga, termasuk pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Peran mereka sangat penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan komunitas. Hubungan antara pasangan dan anggota keluarga sangat penting dalam masyarakat Naga. Hubungan ini diatur oleh norma-norma adat dan tradisi yang mengedepankan kerjasama dan saling menghormati. Ada juga tradisi kunjungan dan pertemuan keluarga yang berkelanjutan setelah pernikahan. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik dan pengaruh modernisasi, peran gender di kalangan wanita Naga mulai berubah. Mereka kini lebih sering terlibat dalam pendidikan formal dan kegiatan di luar rumah, termasuk dalam peran kepemimpinan dan partisipasi publik. Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan dalam struktur pernikahan dan peran wanita di komunitas Naga. Meskipun banyak tradisi yang masih dipertahankan, pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan teknologi, mulai mempengaruhi cara hidup dan struktur sosial. Wanita Naga menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi sambil mengadopsi perubahan modern. Namun, mereka juga memiliki kesempatan untuk memperluas peran mereka dalam masyarakat, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, wanita dan pernikahan di suku Naga merupakan refleksi dari kekayaan budaya dan tradisi yang mendalam, dengan struktur sosial yang unik dan sistem kekerabatan yang bervariasi antar subsuku. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, mereka tetap menjaga banyak aspek dari budaya tradisional mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Suku Naga di India memiliki berbagai kesenangan dan kegemaran yang mencerminkan kekayaan budaya mereka serta cara hidup tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini. Hornbill Festival adalah salah satu perayaan terbesar dan paling terkenal di Nagaland. Diadakan setiap bulan Desember, festival ini merayakan budaya dan warisan suku Naga. Festival ini mencakup tarian tradisional, musik, pertunjukan seni, kerajinan tangan, dan makanan khas. Hornbill Festival juga berfungsi sebagai platform untuk memperkenalkan budaya Naga kepada pengunjung dari luar daerah dan internasional. Selain Hornbill Festival, setiap subsuku Naga memiliki festival adat mereka sendiri yang dirayakan sepanjang tahun. Festival-festival ini sering melibatkan upacara ritual, tarian, musik, dan berbagai aktivitas sosial. Contoh termasuk festival Sekrenyi dari suku Angami dan festival Moatsu dari suku Ao. Tarian merupakan bagian penting dari kebudayaan Naga. Tarian tradisional biasanya dilakukan dalam konteks festival, upacara adat, dan perayaan komunitas. Setiap suku memiliki tarian khas yang mencerminkan cerita dan mitos mereka. Tarian sering melibatkan gerakan yang berirama, pakaian berwarna-warni, dan aksesoris seperti topi dan perhiasan. Musik suku Naga termasuk nyanyian dan permainan alat musik tradisional seperti gong, drum, dan alat musik tiup. Musik ini sering dipertunjukkan selama festival dan acara komunitas. Nyanyian tradisional juga digunakan dalam ritual dan upacara keagamaan. Suku Naga terkenal dengan keterampilan tenunan mereka. Kain yang ditenun secara tradisional digunakan untuk membuat pakaian, seperti shawl, rok, dan jaket. Kain ini sering dihiasi dengan pola dan desain yang khas, mencerminkan identitas setiap suku. Ukiran kayu dan pembuatan perhiasan adalah bentuk seni lain yang penting dalam budaya Naga.
Perhiasan tradisional sering terbuat dari bahan alami seperti tulang, kerang, dan logam. Ukiran kayu sering dipakai dalam pembuatan alat dan dekorasi. Masakan suku Naga biasanya melibatkan bahan-bahan lokal dan teknik memasak tradisional. Makanan seperti daging panggang, ikan, sayuran, dan beras adalah bagian penting dari diet mereka. Hidangan khas termasuk smoke pork, daging babi asap aksone, fermentasi kedelai, dan berbagai jenis sup dan kari. Minuman tradisional, seperti rice beer, bir beras sering dibuat di rumah dan dikonsumsi selama acara sosial dan festival. Minuman ini memiliki makna budaya dan seringkali terlibat dalam ritual adat. Permainan tradisional seperti wrestling, gulat dan archery, panahan, adalah bagian dari kegiatan rekreasi masyarakat Naga. Permainan ini sering dimainkan selama festival dan acara komunitas, dan merupakan cara untuk menjaga kebugaran serta mempromosikan keterampilan. Beberapa komunitas Naga juga terlibat dalam olahraga modern, termasuk sepak bola dan bola voli. Olahraga ini sering dimainkan secara informal di tingkat desa dan menjadi kegiatan sosial yang populer. Kumpul keluarga dan pertemuan komunitas adalah bagian penting dari kehidupan sosial suku Naga. Kegiatan ini sering melibatkan makan bersama, berbagi cerita, dan merayakan berbagai acara dengan cara yang meriah. Cerita rakyat dan legenda lokal memainkan peran penting dalam kehidupan budaya suku Naga. Cerita-cerita ini sering disampaikan secara lisan dan berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai, sejarah, dan mitos kepada generasi berikutnya. Secara keseluruhan, kesenangan dan kegemaran suku Naga sangat beragam, mencakup aspek-aspek budaya tradisional, seni, makanan, dan aktivitas sosial. Mereka menjaga tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman, menjadikan budaya mereka kaya dan dinamis. Asal-usul suku Naga masih menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Banyak ahli sejarah dan antropologi percaya bahwa suku Naga adalah bagian dari kelompok etnis Austroasiatik atau Tibeto-Burman. Mereka kemungkinan besar telah bermigrasi dari wilayah Tibet atau Cina Selatan ke daerah timur Laut India dan barat Myanmar ribuan tahun yang lalu. Sejarah migrasi suku Naga menunjukkan bahwa mereka pindah dari wilayah utara ke selatan, menyeberangi pegunungan dan lembah, hingga menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nagaland. Proses migrasi ini melibatkan pergeseran dalam pola pemukiman dan penyesuaian dengan lingkungan baru. Sebelum kedatangan pengaruh luar, masyarakat Naga dikenal dengan sistem kekerabatan yang berbasis desa dan sistem adat yang kuat. Mereka hidup dengan cara bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan bahan makanan, serta memiliki struktur sosial yang terorganisir berdasarkan kepala desa dan dewan adat. Suku Naga memiliki berbagai praktik adat dan ritual, termasuk sistem kepercayaan animisme yang melibatkan penghormatan terhadap roh alam dan leluhur. Sistem ini sering dikaitkan dengan upacara dan festival yang merayakan siklus pertanian dan peristiwa penting dalam kehidupan komunitas. Kontak pertama dengan kekuatan kolonial Eropa, khususnya Inggris, terjadi pada abad ke-19. Inggris mulai mengeksplorasi dan memperluas pengaruh mereka di wilayah timur Laut India. Penjajahan Inggris membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik masyarakat Naga. Suku Naga merespons pengaruh Inggris dengan berbagai cara, termasuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Beberapa kelompok Naga terlibat dalam pemberontakan melawan penguasa kolonial dan berusaha mempertahankan otonomi mereka. Setelah India meraih kemerdekaan pada tahun 1947, wilayah Nagaland menjadi bagian dari negara India. Integrasi ini tidak berjalan mulus, dan suku Naga mengalami ketegangan dengan pemerintah India mengenai isu-isu seperti otonomi, hak-hak politik, dan pengakuan budaya. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul gerakan separatis di Nagaland yang memperjuangkan otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan dari India. Kelompok-kelompok bersenjata seperti Nationalist Socialist Council of Nagaland (NSCN) berperan aktif dalam perjuangan ini. Konflik dan negosiasi dengan pemerintah India berlanjut untuk mencapai penyelesaian politik. Dengan adanya globalisasi dan modernisasi, suku Naga mengalami perubahan sosial dan budaya. Meskipun mereka tetap mempertahankan banyak tradisi mereka, pengaruh modernisasi, pendidikan, dan teknologi mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Nagaland menghadapi tantangan terkait pembangunan dan infrastruktur. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kondisi hidup dan akses ke layanan dasar, banyak daerah masih kekurangan fasilitas yang memadai. Proses perdamaian antara pemerintah India dan kelompok-kelompok separatis suku Naga terus berlanjut.
Perjanjian damai dan kesepakatan otonomi menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi konflik dan mencapai stabilitas di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Naga mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks dari masyarakat yang mengalami berbagai perubahan dan tantangan, mulai dari migrasi awal hingga pertemuan dengan kekuatan kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan modernisasi. Meskipun banyak tradisi mereka tetap terjaga, suku Naga terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan berupaya untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perkembangan modern.